لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Hadirin jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kita alhamdulillah senantiasa diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah sholat subuh. Salat beserta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita sudah masuk ke tanggal 14 Rabiul Awal. Dan alhamdulillah hari ini banyak yang libur panjang ya. Ada yang mudik sepertinya ya. Ada juga yang sedang liburan ini, beberapa sahabat kita, saudara kita sebagian sedang ada yang kembali silaturahim dengan orang tuanya, ada juga yang sedang liburan. Mudah-mudahan mereka semua diberikan kesehatan ya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan kajian kita kitab Mukhtarul Ahadits. Hari ini melanjutkan hadis ya nomor 649. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ru'yat shalihatu minallah. Jadi hadis ini menerangkan kata Nabi bahwa mimpi yang baik itu berasal dari Allah. Jadi ar-ru'yat shalihatu minallah. Jadi kalau kita bermimpi yang baik, ya kata Nabi, ya, ini dari riwayat Abu Qatadah, ini mimpi yang baik itu dari Allah. Kata Nabi, al-hulumu minasyaitan. Sedangkan kalau seseorang itu mimpinya mimpi yang buruk, ya, mimpi yang gak enak, menyeramkan, ya kadang-kadang bangun tidur malah mimpinya gak enak, bikin capek, ngos-ngosan. Itu kata Nabi minasyaitan. Mimpi yang begitu itu dari setan. Lalu bagaimana kata Nabi solusinya? Fa'idha aduma ahadukum uluman yaqra'u fa'idha ila yaqtidu 'ala al-barik wa yata'awwad billahi min syarriha. Jadi kalau seseorang itu bermimpi buruk ya, hendaklah kata Nabi, kalau seseorang itu bermimpi buruk dan mimpinya itu enggak disukai, kata Nabi, hendaklah dia melihat ke sebelah kiri ketika terbangun. Jadi kalau seseorang bermimpi buruk, ya mimpinya itu enggak enak benar, bikin capek, bikin kesal, bikin takut. Maka kata Nabi, kalau mimpi yang tidak disukai, hendaklah ketika terbangun ia meludah ke sebelah kiri dan memohon perlindungan kepada Allah ya dari apa? Dari mimpi buruknya tadi. Jadi kalau mimpi buruk, bangun lalu meludah ke sebelah kiri ya, sambil mengucapkan doa-doa perlindungan. Salah satunya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kalau seseorang bermimpi buruk ya, biar mimpinya itu tidak menjadi kenyataan, biar mimpinya enggak lanjut. Kadang mimpi bangun tidur lagi, lanjut lagi ke mimpi ya, meludah. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim, ludah ke kiri 3 kali. Enggak harus banyak-banyak ya. Nanti kasurnya bau, apalagi bangun tidur belum sikat gigi, bahaya. Meludah sedikit saja, yang terpenting keluar sedikit ya dari mulut kita sebagai bentuk meludah.
dan mengucapkan doa perlindungan. Salah satu yang diajarkan oleh Nabi membaca bismillah. Ya insya Allah nggak akan lanjut lagi ke orang mimpi dikejar-kejar sama binatang yang menyeramkan. Ada bermimpi bertemu dengan binatang yang menakutkan. Ada yang ketemu dengan ular, ada dikejar-kejar sama harimau, atau mungkin yang menyeramkan bertemu dengan gambaran yang makhluk yang kita tidak suka. Ya, kata Nabi, ya mimpi tersebut itu minasyaitan, itu dari syaitan. Makanya kita berlindung kepada Allah. Salah satunya solusi yang diberikan oleh Nabi, caranya adalah meludah ke sebelah kiri. Dalam hadis riwayat Muslim itu 3 kali dan mengucapkan ta'awudz. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau menyampaikan la taqsur ru'ya illa ala alimin aw nasih. Kata Nabi, kalau engkau bermimpi janganlah engkau menceritakan mimpi tersebut kecuali kepada orang yang alim, kecuali kepada orang yang pemberi nasihat, terutama kalau mimpinya mimpi buruk. Jadi kalau kita mendapatkan mimpi buruk jangan cerita-cerita kecuali kepada orang yang alim. Jadi kalau mimpinya mimpi buruk, mimpinya yang bikin bangun tapi ragu-ragu, mimpi yang bikin kalau kita bangun kepikiran terus, ini apa ini maksudnya? Tafsir mimpinya nih apa maksudnya, ya. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, jangan diceritakan kepada orang lain kecuali kepada orang soleh, atau kata Nabi au nasihin, atau kepada orang yang pemberi nasihat. Pemberi nasihat ini berarti orang yang baik, orang soleh, ya. Bisa kepada Pak Soleh karena orang yang paling soleh itu ya Pak Soleh, ya. Jadi au nasihin. Baik, ya Bapak dan Ibu, ini memberikan makna kepada kita. Kalau bermimpi buruk, ya jangan ceritakan. Dalam hadis yang lain digambarkan kenapa sih nggak boleh menceritakan, menyampaikan mimpi yang buruk. Karena bisa jadi didengar oleh setan-setan mengaminkan mimpi tersebut, menjadikan mimpi itu terjadi pada diri seseorang. Jadi hadirin dirahmati Allah, kalau mimpi yang baik ya itu minallah. Kita enggak apa-apa ceritakan. Tapi kalau yang mimpi yang buruk jangan diceritakan, ya, kecuali kepada orang yang ahli. Karena bisa jadi tafsir mimpi yang sebetulnya artinya baik, kalau kita cerita kepada orang-orang yang enggak paham, enggak ngerti, wah malah bisa bermakna buruk. Bisa jadi makna buruk itu diaminkan oleh setan, malah menjadi sebuah kenyataan terjadi pada seseorang, ya. Ini rahmati Allah. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, warro'ya salasun. Jadi mimpi itu terbagi menjadi 3, ya. Yang pertama al-hasanatu bisyra minallah. Jadi mimpi yang baik itu merupakan, kata Nabi, kabar baik, ya, yang datang dari Allah, ya. Jadi mimpi yang baik itu, kata Nabi, itu kabar baik yang datang dari Allah. Makanya ya ada orang bermimpi bangun-bangun tuh seger karena ya yang dalam mimpi itunya senang, ya, senang. Mimpinya itu bahagia. Mimpinya itu membuat kita menjadi sesuatu yang tadinya mungkin bisa jadi sedang menghadapi masalah. Tetapi karena mimpi itu baik, menjadi kita bangun ceria, senang, ya. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ruya yuhaddis rajul biha nafsah. Ya. Jadi yang kedua, kata Nabi, itu mimpi itu karena kebawa pikiran seseorang, ya, ketika dia terjaga. Yang kedua, kata Nabi, mimpi itu bisa jadi karena kebawa pada saat aktivitas di siang hari.
Jadi ada seseorang yang karena besok mau jalan-jalan, persiapan macam-macam, itu kepikiran deh begitu mimpi, kayaknya ke bawah tuh lagi persiapan, nyiapin pembekalan, ya baju yang mau dibawa nih ya. Jadi ke bawah pikiran pada saat memang sesuatu yang sedang akan dilakukan atau sedang dilakukan. Ya. Jadi biasanya kalau saking kita sibuk, ya, saking kita membutuhkan pemikiran yang mendalam, ya. Kalau mau pergi kan pikirannya apa yang belum dibawa. Ya, kalau kendaraan yang belum dicek, ya. Kalau perbekalan, punya keluarga, punya anak, punya istri, apa yang belum dicek. Ya, atau mungkin akan mengikuti sebuah pelatihan mau ujian, ya. Biasanya anak-anak tuh kalau mau ujian kepikiran gitu, ya. Begitu tidur, tahu-tahu mimpinya udah ujian, padahal belum. Ya. Jadi yang mimpi ke bawah pikiran. Yang ketiga kata Nabi, warro'ya tahzinun minasyaitan. Kata Nabi, mimpi yang menyedihkan yang itu datang dari setan. Ya. Jadi mimpi yang menyedihkan, mimpi yang buruk ya itu dari setan. Kata Nabi, ya, kalau ya faiza ra'a ahadukum ru'ya yakrahuha fala yuhaddits biha ahadan wal yaqum falyusalli. Kata Nabi, jika seseorang itu bermimpi sesuatu yang tidak disenangi. Jadi kalau kita bermimpi yang buruk, mimpinya nggak enak, mimpinya tidak disenangi, kata Nabi ya dalam hadis riwayat Imam Muslim ya sama dengan hadis riwayat yang pertama tadi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, itu jangan diceritakan kepada orang lain. Lalu kata Nabi, dirikanlah sholat ya. Hadirin rahmati Allah, ada sebuah buku itu karangan Imam Ibnu Sirin. Ibnu Sirin itu beliau menafsirkan tentang mimpi. Jadi ada buku namanya judul Tafsir Mimpi, banyak terjemah. Jadi menafsirkan tentang mimpi. Bahkan ada suatu ketika Ibnu Qayyim itu menjelaskan, Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya, kita sering mendengar nih ulama tentang banyak kitab-kitabnya atau buku-bukunya tentang akhlak ya. Beliau menjelaskan bahwa mimpi yang benar adalah salah satunya adalah mimpi yang datangnya itu di waktu sahur ya, sahur. Jadi mimpi yang mendekati waktu sahur atau bertepatan dengan waktu sahur itu adalah salah satu tempat mimpi yang walaupun belum tentu kita tahu tapi mimpi maksudnya itu apa. Dan sebaliknya, kalau mimpi di luar itu, ya awal tidur atau pertengahan tidur, itu bisa jadi, ya itu mimpi itu adalah bukan mimpi yang benar. Ini sebagai gambaran hadirin dirahmati Allah bahwa terkait dengan mimpi ini juga bisa jadi merupakan mimpi yang menjadi syarat kebaikan. Mimpi bisa jadi juga adalah sebagai pemberian dari Allah, rezeki dari Allah yang berupa kebaikan. Tetapi bisa jadi mimpi juga yang mimpi yang sudah dilakukan itu. Hari dirahmati Allah, menjelang tentang hadis pada pagi hari ini terkait dengan mimpi, bahwa mimpi itu ada yang baik ya, menunjukkan syaratnya adalah sesuatu isyarat yang baik. Kalau kita bermimpi ada sesuatu yang mungkin membutuhkan tentang mimpi apa. Kalau kita bermimpi membutuhkan ini maksudnya apa, kita bisa bertanya kepada orang yang soleh atau orang yang baik, orang yang alim ulama yang bisa jadi oleh Allah diberikan pengetahuan tentang maksud dari mimpi yang kita dapatkan ya. Yang berikutnya hadirin dirahmati Allah, kalau kita bermimpi, mimpinya itu buruk, ya nggak lanjut sesi 2 ya. Biasanya ada orang bermimpi buruk, terus bangun,
ketakutan, ya terus kita tidur lagi, lanjut lagi. Jadi yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kita meludah ke sebelah kiri 3 kali dan mengucapkan Alhamdulillah. Ya, dalam riwayat yang lain ganti juga posisi tidurnya. Ya. Jadi kalau kita punya bantalnya dibalik. Ya. Terus posisi tidurnya kalau tadinya mungkin mepet ke tembok, pindah ke agak ke tengah. Posisinya berpindah. Supaya apa? Ya, dalam riwayat yang lain supaya kita terhindar dari mimpi yang buruk yang sudah dialami sebelumnya. Ya. Jadi seseorang telah mengalami itu, ya. Makanya sunnahnya supaya mimpi tidak diganggu, salah satu gangguan setan itu melalui tidur. Ya, salah satu gangguan setan masuk ke dalam alam bawah sadar kita itu melalui tidur. Salah satunya masuk ke dalam mimpi kita. Jadi dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebelum tidur dijelaskan beberapa hal. Salah satunya berwudu, yang kedua membaca doa menjaga diri kita dari tidur. Yang disunahkan dalam hadis yang sahih ya membaca 3 surat An-Nas, surat Al-Falaq, surat Al-Ikhlas, ditiupkan ke dalam tangan kita, diucapkan kepada seluruh tubuh kita. Ini hadisnya sahih. Kalau pada anak-anak belum ngerti, bayi kita belum paham, dibacain oleh orang tuanya diusapkan. Kan ada anak kecil tuh malam nangis terus. Bisa jadi nangisnya memang karena sedang sakit. Tetapi bisa jadi anak kecil itu mengalami gangguan setan di waktu malam. Ya. Tadi jangankan anak kecil, ya, yang anak-anak kadang-kadang masih SMA mimpi buruk, takut juga tidur sendiri, minta ditemenin sama emaknya, ya, sama bapaknya, ya. Jangankan yang masih remaja, kadang-kadang orang dewasa aja, ya, masih bermimpi buruk. Ada yang habis meninggal, kalau yang penakut nggak berani tidur sendiri, ya. Dia tidurnya minta ditemenin. Oleh karena itu dicontohkan oleh Nabi supaya tidak diganggu oleh setan, salah satunya di samping wudu baca surah, ya 3 surat diusapkan ke dalam tangan, diusapkan ke seluruh tubuh. Kalau anak kecil dibacakan oleh orang tuanya, diusapkan kepada anak. Ya, ini karena ini sunnah ya. Ini hadisnya sahih, jadi bisa diamalkan. Jadi niatnya adalah mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi bernilai ibadah. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sama-sama akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.